Pernah nggak sih kamu ngajak temen buat kegiatan sosial kayak bersih-bersih lingkungan, bantu donasi, atau sekedar acara amal kecil-kecilan, tapi jawabannya selalu sama. Duh, maaf ya, lagi sibuk nih. Tapi pas dicek, orangnya malah update story makan di kafe. Atau yang lebih parah, ternyata cuma rebahan nonton drakor. Kenapa sih banyak orang pura-pura sibuk kalau diajak sesuatu yang berbau sosial? Ini tuh fenomena yang nggak cuma terjadi di sekitar kita, tapi juga di banyak tempat lain, bahkan di budaya kita sendiri. Oke, di video ini kita bakal bahas kenapa banyak orang menghindar dari kegiatan sosial, dari sisi psikologi dan budaya, dan tentu aja kita nggak cuma bahas, tapi juga bakal kasih solusi biar kita nggak jadi bagian dari orang-orang yang sibuk tapi nggak sibuk. Jadi, stay tune. Fenomena ini nyata banget, coba deh perhatiin. Hampir di setiap komunitas sosial pasti ada orang yang menghindar. Ada yang langsung menolak dengan alasan sibuk kerja kah, kuliah kah, atau urusan keluarga. Ada yang nggak nolak secara langsung, tapi diem-diem nggak pernah muncul. Ada juga yang suka bilang pasti datang, tapi ujung-ujungnya ghosting. Yang lucu, mereka ini kadang nggak sibuk-sibuk amat. Mereka bisa habisin waktu buat nongkrong, scroll TikTok, atau maraton series. Tapi kalau diajak kerja bakti, tiba-tiba ada urusan dadakan. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ada beberapa alasan psikologis kenapa orang pura-pura sibuk kalau diajak kegiatan sosial. Yang pertama, the bystander effect. Ini teori yang menunjukin kalau semakin banyak orang di sekitar kita, semakin kecil kemungkinan kita buat bertindak. Misalnya, kalau kamu sendirian dan ada orang jatuh di jalan, kemungkinan kamu bakal bantuin. Tapi kalau ada orang banyak di situ, kebanyakan dari kita bakal mikir, pasti ada yang lain yang mau nolong. Dalam kegiatan sosial, orang cenderung berpikir, udah ada banyak orang yang bisa ngerjain, ngapain gue harus repot-repot? Yang kedua, manusia lebih memilih kepentingan pribadi. Menurut teori psikologi evolusioner, manusia cenderung memprioritaskan hal yang memberikan keuntungan langsung ke dirinya. Bantuin acara amal, nggak ada untungnya buat sendiri. Ikut bersih-bersih lingkungan, nggak ada duitnya, cuma dapat capek doang. Makanya mereka lebih milih nonton Netflix di rumah daripada harus capek-capek berpartisipasi. Yang ketiga, social comparison theory. Nah, dalam budaya kita sering banget ada anggapan kalau orang sibuk itu lebih keren dan lebih dihargai. Makanya kadang orang pura-pura sibuk buat terlihat lebih penting. Padahal aslinya mah ngehindar, gak ngapa-ngapain juga tuh. Dulu Indonesia terkenal dengan budaya gotong royong. Tapi apakah itu masih berlaku sekarang? Nyatanya banyak orang lebih peduli pada image sosialnya daripada aksi nyatanya. Pernah lihat orang yang baru mau bantu kalau ada kamera? Atau yang cuma aktif di media sosial soal donasi, tapi nggak pernah turun langsung ke lapangan? Ini disebut virtue signaling, alias pura-pura peduli biar terlihat baik. Di sisi lain, budaya kita juga punya sisi negatif. Kalau seseorang sering ikut kegiatan sosial, kadang malah dianggap kurang ambisius dalam hidupnya. Makanya, banyak orang lebih memilih untuk sibuk sendiri daripada sibuk membantu. Terus gimana caranya supaya kita nggak jadi bagian dari orang-orang yang pura-pura sibuk ini? Yang pertama, pahami manfaat kegiatan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosial bisa meningkatkan kebahagiaan. Membantu orang lain itu bisa kita merasa lebih baik, lebih puas. Dan bahkan bisa meningkatkan kesehatan mental. Yang kedua, jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Kalau semua orang nungguin yang lain buat mulai, gak bakal ada yang gerak. Jadi, mulai dari diri sendiri. Yang ketiga, cari lingkungan yang suportif. Kebiasaan pura-pura sibuk bisa dikurangi kalau kita ada di lingkungan yang benar-benar peduli pada aksi sosial, bukan cuma pencitraan.
Jadi next time kalau ada yang ngajak kegiatan sosial, yuk langsung bilang, "Yep, aku sanggup." Jangan langsung bilang sibuk. Nah, itu dia kenapa banyak orang pura-pura sibuk kalau diajak berkegiatan sosial. Kamu pernah ketemu orang kayak gini? Atau jangan-jangan kamu sendiri yang kayak gini? Bagi pengalamanmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar bisa lanjut membahas topik menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.